Boneka Barbie dalam wujud nyata melakukan petualangan di dunia manusia untuk menyelamatkan dunia Barbie. Apakah Barbie dapat memulihkan negeri Barbie yang ingin dikuasai Ken? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Kisah dimulai dengan menceritakan masa lalu, di mana dunia anak-anak pada masa itu hanya memiliki permainan boneka bayi, sehingga anak-anak hanya bisa bermain peran menjadi seorang ibu, monoton dan membosankan. Sampai ketika boneka wanita dewasa pertama yang dinamakan Barbie diciptakan. Seiring perkembangan zaman, Barbie memproduksi jumlahnya menjadi lebih banyak dengan berevolusi dalam berbagai bentuk dan karakter. Seperti Barbie atlet, Barbie dokter, Barbie pramugari, dan masih banyak karir yang ditempelkan pada sosok boneka Barbie. Dengan harapan, anak-anak bisa mengeksplor imajinasi mereka dalam segala sisi. Dan Barbie berhasil. Sekarang berkat imajinasi anak-anak, Barbie hidup dalam dunia Barbie, sebuah negeri Barbie yang indah yang penuh dengan nuansa merah muda. Dengan barang-barang Barbie seperti yang dibeli dan dimainkan anak-anak. Barbie pertama bangun dan menyapa para Barbie lainnya. Lalu aktivitas Barbie pun dimulai. Barbie melepaskan sepatu, kakinya berjinjit seperti boneka Barbie. Ia mandi tapi tanpa air, tentu saja karena ia adalah Barbie. Barbie bisa berganti baju tanpa perlu repot mengenakannya. Barbie menaiki seluncuran dan bersiap untuk sarapan ala-ala Barbie yang tanpa air dan tanpa makanan nyata. Barbie juga tak perlu berjalan ke tempat yang dituju. Ia bisa berpindah dari satu tempat menuju tempat lainnya tanpa melewati pintu. Ya, namanya juga Barbie, memang begitu cara mainnya. Barbie berkendara dengan mobil pinknya berkeliling negeri Barbie, menyapa para Barbie yang sedang melakukan aktivitas harian mereka. Di sini ada satu Barbie yang sedang hamil bernama Mitje, dan boneka hamil dalam dunia nyata sebenarnya sudah tidak diproduksi lagi. Negeri Barbie dipimpin dan dikuasai oleh para Barbie. Barbie memegang kendali menjadi presiden, menjadi politisi, dan lain sebagainya. Barbie tiba di pantai. Ken yang menyukai Barbie menyapa Barbie, tapi Ken harus bersaing dengan Ken lainnya. Tentu saja karena selain boneka Barbie, juga tercipta boneka Ken, seperti slogan Barbie and Ken. Namun di sini terlalu banyak Barbie dan ada beberapa Ken dengan jumlah yang tidak sebanding. Tapi hanya ada satu Alan. Alan juga adalah sebuah karakter boneka yang diciptakan, tapi Alan hanya ada satu. Mereka saling menyapa satu sama lain, bahkan ada Barbie duyung. Ken rambut pirang ingin lebih menonjolkan dirinya pada Barbie. Ia ingin menunjukkan aksi hebat namun gagal karena semua benda di tempat tersebut terbuat dari plastik permainan anak-anak. Ken jatuh. Ia diejek lemah oleh Ken berambut hitam lainnya. Barbie segera memanggil dokter memeriksa apakah ada bagian plastik dari Ken yang rusak. Tapi setelah diperiksa Barbie dokter, Ken ternyata baik-baik saja. Malamnya para Barbie mengadakan pesta menyenangkan. Para Ken turut hadir dan memeriahkan. Ken rambut putih tampak cemburu ketika Ken rambut hitam mencoba menarik perhatian Barbie dengan menunjukkan kemampuan saltonya. Di tengah kebahagiaan para Barbie, di mana tiap harinya mereka menikmati pesta yang selalu mereka lakukan tiap hari, Barbie tiba-tiba memikirkan kematian dan semua Barbie tercengang mendengar itu. Barbie mati? Oh, tentu saja mustahil. Ken ingin berlama-lama bersama Barbie, tapi Ken diminta untuk pergi sebab di rumah para Barbie mereka ingin mengadakan malam para Barbie dan Ken pun tersisihkan. Kita tidak pernah tahu kemana Ken akan pulang. Karena dalam permainan Barbie hanya ada rumah Barbie tanpa ada rumah untuk Ken. Malamnya Barbie tak bisa tidur karena terus-menerus memikirkan kematian. Dan ketika pagi yang monoton seperti biasanya tiba, Barbie merasa dirinya berbeda. Tubuh mulai lelah, nafas mulai berbau, air yang tidak nyata mulai terasa dingin, susu juga bisa terasa basi. Ia juga terjatuh saat ingin pindah melayang ke mobilnya. Dan lebih buruknya, kaki Barbie yang seharusnya jinjit kini datar sempurna. Dan bagi para Barbie itu adalah sebuah bencana.
Para Barbie lainnya memberikan ide agar Barbie mengunjungi Barbie aneh, sebutan untuk Barbie yang di dunia nyata dimainkan anak-anak dengan cara yang sangat kasar. Barbie pun memberanikan diri bertemu Barbie aneh. Barbie aneh tampak aneh. Ia berwujud acak-acakan dan bertingkah sangat aneh. Tapi Barbie aneh tahu segalanya. Ternyata pikiran tentang kematian yang Barbie alami telah membuka portal penghubung ke dunia nyata. Itu karena pemilik dan pemain Barbie di dunia nyata tidak lagi merasakan bahagia. Barbie harus pergi ke dunia nyata untuk membalikan keadaan hati pemiliknya agar ia bisa kembali menjadi Barbie yang sempurna sebelum tubuhnya rusak dan melembek. Kepergian Barbie disemangati oleh teman-temannya. Ken rambut putih yang tidak ingin dianggap lemah oleh Ken rambut hitam diam-diam menyelinap di mobil Barbie. Barbie semula tidak setuju Ken ikut, tapi ya mau bagaimana lagi, Barbie and Ken. Menempuh berbagai macam perjalanan air, angkasa dan darat, Barbie dan Ken tiba di dunia nyata para manusia. Tampilan mereka yang bernuansa warna-warni menjadi pusat perhatian orang-orang. Seorang pria melakukan pelecehan pada Barbie dan membuat Barbie dan Ken berurusan dengan polisi. Barbie dan Ken lalu mengganti pakaian mereka. Sebenarnya, pakaian tersebut juga cukup mencolok bagi orang-orang. Sampai di halte, Ken izin untuk berkeliling kepada Barbie. Barbie lalu mendapatkan penglihatan tentang manusia pemiliknya yang sedang bersedih. Barbie menangis. Tangisan pertama sebuah Barbie. Barbie melihat sekeliling. Melihat dunia yang berbeda dengan orang-orang dengan berbagai masalah dan kebahagiaan. Serta melihat seorang wanita yang menua tapi tetap terlihat cantik. Ken juga melihat hal-hal besar yang dilakukan oleh laki-laki di dunia nyata, di mana laki-laki memegang kendali dalam banyak hal, tidak seperti di negeri Barbie, hanya Barbie yang memegang kendali. Di sisi lain, anak magang di perusahaan Mattel yang menciptakan Barbie mengetahui bahwa sebuah Barbie telah meninggalkan negeri Barbie dan tiba di dunia nyata. Seorang wanita pendesain di perusahaan Mattel bahkan terlihat mendesain Barbie yang aneh dengan tampilan seperti Barbie yang melarikan diri. CEO Mattel terkejut dengan kabar kehadiran Barbie di dunia nyata. Sementara itu, Barbie akhirnya menemukan Sasha, gadis dalam penglihatannya. Tapi Sasha tampak tidak suka dengan kehadiran Barbie. Sasha bahkan mengucapkan kata-kata buruk tentang Barbie yang intinya boneka Barbie tidak berguna bagi dirinya dan menciptakan banyak hal-hal buruk. Barbie sangat terluka, pergi dengan tangis. Barbie dijemput oleh orang-orang dari perusahaan Mattel. Ken yang melihat itu memilih untuk kembali ke negeri Barbie. Sementara Sasha yang dijemput sang ibu, yang ibunya ternyata adalah pendesain Barbie di perusahaan Mattel, terpukau melihat Barbie muncul ke dunia nyata. Barbie tiba di perusahaan Mattel dan diminta untuk masuk ke dalam kotak. Tapi sebelum benar-benar terikat, Barbie melarikan diri. CEO Mattel dan kru yang lain mengejar Barbie. Barbie bersembunyi di suatu ruangan. Barbie bertemu seorang wanita tua yang tampak ramah padanya. Wanita itu bernama Ruth. Ia memberitahu jalan melarikan diri untuk Barbie. Barbie yang berhasil keluar dari perusahaan Mattel disambut oleh ibunya Sasha yang membantunya melarikan diri. Ternyata perubahan sikap dan tubuh Barbie adalah ungkapan kesedihan dan kenangan dari ibunya Sasha saat bermain dengan Barbie. Jadi Barbie bukan datang untuk Sasha, tapi untuk ibunya Sasha. Sasha dan ibunya mengantar Barbie ikut kembali ke dunia Barbie. Dan CEO Mattel dan krunya juga harus menyusul demi memperbaiki keadaan dunia nyata yang akan kacau. Barbie dan dua wanita lainnya melewati berbagai portal hingga sampailah pada negeri Barbie. Tapi semua sudah berubah. Di negeri Barbie yang dulu dikendalikan oleh para wanita, kini telah berubah. Ken memegang kendali dan para Barbie hanya menjadi pelayan yang mendampingi kegiatan Ken. Lebih buruknya, rumah para Barbie yang indah kini menjadi rumah dan daerah kekuasaan para Ken. Ternyata Ken yang kembali dari dunia nyata memberikan asumsi yang mengubah pola pikir para Ken bahwa laki-laki adalah pemegang kendali. Laki-laki berkuasa atas segala hal. Maka inilah yang terjadi. Ken bahkan telah mengambil pimpinan negeri Barbie di mana para Ken dikabarkan
akan segera melakukan pemungutan suara dan merubah negeri Barbie menjadi negeri Ken. Melihat perubahan yang terjadi, Barbie bersedih, amat bersedih. Ia menyalahkan ibunya Sasa yang menyebabkan ia harus datang ke dunia nyata dan mengalami ini semua. Barbie terpuruk dan merasa tak lagi menjadi Barbie yang sempurna. Melihat Barbie yang sudah menyerah dan menyalahkan dirinya, ibu Sasa memutuskan untuk pulang ke dunia nyata. Sementara di dunia nyata, keadaan juga sudah berubah. Kini Ken mulai mendunia. Produksi Barbie justru tidak lagi Barbie yang cantik, tapi Barbie yang putus asa, dan itu membuat anak-anak yang memainkannya juga turut putus asa. Barbie diam-diam dijemput oleh Barbie aneh. Dalam perjalanan pulang, Ibu Sasa dan Sasa dikejutkan dengan kehadiran Alan di mobil mereka yang juga ingin melarikan diri dari negeri Barbie yang sebentar lagi akan berubah menjadi negeri Ken. Tapi Sasa meyakini ibunya bahwa mereka harus menolong Barbie dan mengembalikan keadaan seperti sedia kala, sebab ia yakin ibunya bisa. Di rumah Barbie aneh, mereka sedang berusaha menyadarkan para Barbie yang kehilangan jati diri dan di bawah kendali para Ken. Alan, Ibu Sasa dan Sasa datang ke rumah Barbie aneh. Di sana, Ibu Sasa memberikan kata-kata petuah tentang menjadi wanita yang memang semelelahkan itu. Menjadi wanita di dunia nyata ataupun menjadi Barbie, keduanya teramat berat. Sebab banyak beban untuk menjadi sempurna yang harus mereka tanggung. Tapi wanita tetaplah wanita dan mereka hebat dalam setiap sisi diri mereka. Kata-kata petuah dari Ibu Sasa secara ajaib menyadarkan para Barbie kembali ke diri mereka sebelumnya. Dan itu menjadi sebuah ide untuk mengambil alih negeri Barbie kembali. Diam-diam, secara terperinci, para Barbie aneh, Alan, Ibu Sasa, dan Sasa memulai taktik dengan mengelabui Ken, lalu menculik para Barbie dan menyadarkan mereka. Setelah semua Barbie sadar, para Barbie memainkan peran, berpura-pura sebagai Barbie lemah yang membutuhkan bantuan para Ken, hingga para Ken merasa para Barbie bergantung pada mereka. Kini waktunya hampir tiba. Barbie dirias cantik oleh Ibu Sasa untuk misi mengalihkan hati Ken rambut putih. Barbie tahu Ken menyukainya. Karena itu, walau sulit, ia berusaha untuk mendapatkan lagi perhatian dari Ken seperti dulu. Dan ketika para Barbie mendapatkan fokus utama dan perhatian dari tiap-tiap Ken, mereka lalu melancarkan aksinya, membuat para Ken cemburu dengan mengganti pasangan satu sama lain, hingga para Ken saling bersiteru tepat di hari seharusnya mereka merubah negeri Barbie menjadi negeri Ken. Para Ken terlibat dalam perkelahian, mereka terlalu asik dengan dunia mereka sehingga mereka lupa pada misi merubah negeri Barbie menjadi negeri Ken. Sementara para Barbie kembali mengambil kuasa penuh atas negeri Barbie. Para Barbie bahagia atas kemenangan mereka. Ibu Sasa dan Sasa juga kembali mendapatkan keeratan dalam keluarga mereka. Yang tertinggal hanya satu masalah. Ketika para Ken kembali dan mendapati bahwa mereka tidak lagi memimpin kendali, Ken menangis, merasa bahwa dirinya kembali menjadi bayang-bayang Barbie yang tidak berguna. Apalagi Ken tak bisa mendapatkan cintanya Barbie. Tapi Barbie membuat Ken sadar bahwa Ken adalah Ken. Para Ken bisa bahagia meski tanpa bayang-bayang para Barbie. Para Ken juga diberikan kesempatan untuk menduduki satu sisi pemerintahan terendah di negeri Barbie. CEO Mattel dan timnya sudah tiba di negeri Barbie dan tampak bersyukur melihat kondisi yang sudah aman terkendali. Ibu Sasa menyempatkan diri untuk mengajukan ide baru agar Mattel menciptakan sosok Barbie sederhana, hanya sebuah Barbie biasa yang tak terikat kesempurnaan untuk menjadi sesuatu. Dan CEO Mattel menyetujui itu. Tapi Barbie belum memiliki akhir. Ia tidak seperti Barbie yang seharusnya jatuh cinta pada Ken. Dan kemunculan wanita tua bernama Ruth membuka tabir kenyataan bahwa Ruth Handler adalah penemu dan pencipta Barbie. Ruth menciptakan Barbie yang terinspirasi dari anaknya yang bernama Barbara. Karena itu, Ruth membiarkan Barbie yang menentukan dirinya ingin menjadi apa, di mana Barbie akhirnya memilih untuk menjadi manusia sesungguhnya dan menghabiskan masa hidupnya di dunia manusia.
Demikianlah alur cerita dari film Barbie yang dirilis tahun 2023. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye.